Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Graciela Octavin Pasubuk, NIM 2314201048. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai penyakit infeksi saluran kemih dengan mata kuliah Pendidikan Promosi Kesehatan, dosen pengajar Nurse Fania Tampilang, Escape and Case. Kita masuk dalam definisi. Infeksi saluran kemih atau ISK merupakan infeksi tersering kedua setelah infeksi saluran nafas atas yang terjadi pada populasi dengan rata-rata 9,3% pada wanita di atas 65 tahun dan 2,5-11% pada pria di atas 65 tahun. Infeksi saluran kemih merupakan infeksi nosokomial tersering yang mencapai kira-kira 40-60%. Infeksi saluran kemih atau ISK merupakan keadaan tumbuh dan berkembang biaknya kuman dalam saluran kemih dengan jumlah bakteri urea yang bermakna. Secara anatomi, infeksi saluran kemih dibagi menjadi infeksi saluran kemih bagian atas dan infeksi saluran kemih bagian bawah. Infeksi saluran kemih bagian atas mencakup semua infeksi yang menyerang ginjal. Sedangkan infeksi saluran kemih bagian bawah mencakup semua infeksi yang menyerang uretra, kandung kemih, dan prostat. Infeksi saluran kemih merupakan suatu keadaan patologis yang sudah sangat lama dikenal dan dapat dijumpai di berbagai pelayanan kesehatan primer sampai subspesialistik. Etiologi penyebab infeksi saluran kemih atau ISK umumnya adalah Escherichia coli yang telah dilaporkan pada 70-95% pada kasus ISK. Infeksi saluran kemih juga dipengaruhi oleh faktor inang seperti umur, adanya komorbiditas, kerusakan korda spinalis atau kateterisasi. Selanjutnya, tanda dan gejala. Infeksi saluran kemih tidak selalu memuncul gejala. Ketika muncul, gejala yang dialami penderita tergantung pada jenis infeksi yang dialami. Pada ISK atas, gejalanya dapat berupa demam, menggigil yang disertai keluar keringat, mual dan muntah, nyeri di pinggang belakang atau samping atau di perut bagian atas. Sementara pada ISK bawah, keluhan atau gejala yang dapat timbul meliputi demam, lemas, nyeri di perut bagian bawah atau panggul, rasa sakit atau terbakar saat buang air kecil, tidak bisa menahan rasa ingin buang air kecil, buang air kecil menjadi lebih sering tetapi jumlah urin sedikit-sedikit, terdapat darah dalam urin atau hematuria, bau urin sangat menyengat, dan terakhir warna urin keruh. Komplikasi. Infeksi saluran kemih yang dibiarkan tidak tertangani dapat menyebabkan komplikasi berbahaya seperti yang pertama, kerusakan ginjal permanen jika bakteri menyebar hingga ke ginjal. Yang kedua, ISK berulang atau kambuh dalam kurun waktu 6 bulan atau hingga 4 kali dalam setahun. Yang ketiga, struktur uretra atau penyempitan saluran kencing. Yang keempat, kelahiran prematur dan bayi terlahir dengan berat badan lahir rendah jika ISK dialami oleh wanita hamil. Dan yang terakhir, sepsis, yaitu kondisi ketika bakteri penyebab ISK atau biasanya yang menyebar hingga ke ginjal masuk ke aliran darah dan menyebabkan respons tubuh yang bisa berakibat fatal. Patofisiologi. Infeksi saluran kemih terjadi ketika bakteri atau kuman atau mikroorganisme masuk ke dalam saluran kemih dan berkembang biak. Mikroorganisme memasuki saluran kemih tersebut melalui 4 cara, yaitu yang pertama ascending, yang kedua hematogen atau descending, yang ketiga limfogen atau jalur limfatik, yang terakhir lalu langsung ke organ sekitar yang sebelumnya sudah terinfeksi. Pathway-nya seperti yang kita lihat sudah tertera di bawah. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang pada infeksi saluran kemih yaitu analisa urin rutin, kultur urin, serta jumlah kuman atau miliurin merupakan protokol standar untuk pendekatan diagnosis infeksi saluran kemih.
Pengambilan dan koleksi urin, suhu, dan teknik transportasi sampel urin harus sesuai dengan protokol yang dianjurkan. Investigasi lanjutan terutama renal imaging procedures tidak boleh rutin, harus berdasarkan indikasi yang kuat. Pemeriksaan radiologis dimaksudkan untuk mengetahui adanya batu atau kelainan anatomis yang merupakan faktor predisposisi infeksi saluran kemih. Renal imaging procedures untuk investigasi faktor predisposisi infeksi saluran kemih termasuk ultrasonogram atau USG, radiografi (foto polos perut), pielografi IV, micturating histogram, dan isotop scanning. Yang terakhir, diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan adalah suatu penilaian klinis mengenai respon pasien terhadap masalah kesehatan ataupun proses kehidupan yang dialami.